Serangan terbaru Israel ke Gaza dilakukan atas restu AS. Gelombang serangan Israel terhadap Gaza yang disebut sebagai respons atas dugaan pelanggaran gencatan senjata hampir dapat dipastikan dilakukan dengan persetujuan Washington. Hal itu disampaikan analis keamanan internasional Rob Guy Pinfold, dosen di King's College London. Kepada Al Jazeera, Pinfold mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut secara umum tampak jelas dikoordinasikan dengan Amerika Serikat. Ya, Israel memang melancarkan semua serangan ini. Ya, hal ini tampak seperti pelanggaran gencatan senjata. Namun, kecil kemungkinan langkah itu tidak disepakati terlebih dahulu dengan pihak Amerika. Menurutnya, para pejabat AS hampir pasti menyampaikan pesan tertutup kepada pemerintah Israel. Baik, kalian punya hak untuk merespon, tapi kalian juga harus tahu kapan harus berhenti. Kami tidak akan membiarkan kesepakatan ini runtuh. Pinfold menambahkan, pemerintahan Israel, terutama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyadari bahwa untuk saat ini, kesepakatan gencatan senjata tersebut terlalu penting untuk gagal. Ia tidak bisa terlihat sebagai pemimpin yang menyebabkan runtuhnya perjanjian itu, kata Pinfold. Tentara Israel telah menewaskan 91 warga Palestina, termasuk setidaknya 35 anak-anak di jalur Gaza sejak Selasa 28 Oktober 2025 malam waktu setempat. Serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata menurut petugas medis. Kantor berita pemerintah Wafa mengutip sumber medis dari rumah sakit di Gaza mengatakan bahwa 31 orang telah tewas oleh tentara Israel di utara, 42 orang di wilayah tengah, dan 18 orang di jalur Gaza Selatan. Puluhan warga sipil terluka dalam serangan tersebut. Serangan Israel menghitam rumah-rumah, tenda-tenda yang menampung warga sipil yang mengungsi, sebuah kendaraan, sebuah penampungan, dan sebuah rumah sakit di dalam yang disebut garis kuning, kata petugas medis kepada Anadoli, seperti dikutip Kamis 29 Oktober 2025. Garis kuning mengacu pada zona yang telah ditarik pasukan Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata. Ini adalah partisi fisik yang membentang melalui jalur Gaza, membagi wilayah Palestina menjadi dua, dan terletak di dalam Gaza, di selatan kota Gaza dan di utara Khan Yunus. Di Gaza Utara, tentara Israel menyerang bekas sekolah yang dijadikan penampungan di Beit Lahia, menewaskan 3 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Tentara Israel menembaki 2 rumah di lingkungan Al-Nasr dan kamp pengungsi Shati di kota Gaza bagian barat di utara, menewaskan 8 orang. Serangan terbaru Israel pada Rabu pagi menghitam sebuah masjid yang menampung para pengungsi di lingkungan Sabra, kota Gaza, kata para saksi mata kepada Anadoli. 2 orang tewas, 10 orang luka-luka di lingkungan Zaitun, kota Gaza, dan sejumlah warga sipil masih hilang di bawah reruntuhan rumah yang menjadi sasaran serangan tentara Israel. Beberapa lainnya terluka dalam serangan lain di barat daya lingkungan Zaitun, kota Gaza. Seorang ibu Palestina dan anaknya tewas oleh tentara Israel di lingkungan Tel Al-Hawa, kota Gaza. Di jalur Gaza bagian tengah, 4 orang tewas setelah serangan Israel menghitam tenda mereka di Dair Al-Bala. 6 orang tewas dan banyak lainnya terluka ketika pesawat Israel menyerang sebuah sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan dan sebuah rumah di kamp pengungsi Burij. 5 orang lainnya juga tewas dalam serangan yang menargetkan beberapa rumah di kamp pengungsi Nusairat. Dalam serangan serupa, 9 orang, 4 diantaranya anak-anak, tewas dan 9 lainnya hilang di bawah reruntuhan rumah yang dihantam oleh tentara Israel di kamp pengungsi Nusairat. 8 orang termasuk 3 anak-anak tewas dalam tembakan Israel terhadap tenda yang menampung warga sipil yang mengungsi di area Al-Mawasi, Khan Yunus, Barat Gaza, Selatan. Sumber medis mengatakan, jumlah korban diperkirakan akan meningkat karena beberapa orang mengalami luka kritis dan pencarian yang masih berlangsung terhadap mereka yang hilang di bawah reruntuhan rumah. Serangan brutal Israel tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober berdasarkan rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump. Tahap pertama kesepakatan tersebut mencakup pembebasan sandera Israel berimbalan hampir 2.000 tahanan Palestina. Rencana itu juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas. Israel telah menewaskan 68.500 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 170.000 lainnya dalam serangan di Gaza sejak Oktober 2023.